Kemarin katanya ingin ngobrol dengan saya nih. Ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, kemarin saya sempat minta waktunya ini mau cerita tentang murid saya yang pasif dan kurang aktif di kelas. Dia satu-satunya murid laki-laki di kelas saya dan sering diam, tidak nyambung kalau diajak bicara, hanya diam dan tidak mau bergabung dengan teman-teman. Oh gitu. Baik. Jadi kurang aktif gitu ya Pak ya, atau pasif itu ya istilahnya yang dimaksud Pak Giadi ini. Iya, murid yang satu ini bahkan kalau ditanya hanya diam. Hmm. Nah, ini mempengaruhi teman-temannya lain juga yang kadangkala mereka hanya ikutan diam apabila saya tanya. Gitu. Jadi begitu ya. Lalu tujuan dari pertemuan ini apa yang Bapak inginkan? Ya, saya ingin menemukan sebuah solusi agar pembelajaran saya ini dapat membuat murid saya menjadi aktif dan merespon di kelas pada saat pembelajaran, tidak hanya diam, terutama murid saya yang laki-laki yang satu-satunya di kelas saya ini. Oh gitu. Jadi intinya Bapak ingin menemukan solusi agar semua murid dapat aktif gitu ya intinya ya, dan responsif gitu ya. Lalu di antara standar proses yang sudah kita miliki ini, bagian mana yang menurut Bapak itu perlu ditingkatkan atau dikembangkan, Pak? Saya ingin mengembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar yang berbeda, sehingga harapan nanti karena siswa ini mempunyai perbedaan dalam belajar, sehingga semua siswa mampu untuk aktif dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Oh gitu. Jadi intinya Bapak itu ingin mengembangkan bagaimana Bapak itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Bapak yang berbeda-beda ya. Lalu apa nih indikator dari Bapak apabila sudah memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut? Oh iya, semua murid saya aktif dalam pembelajaran, akan tetapi karena saya hanya memiliki 8 siswa, jadi harapan saya dari 8 siswa ini semuanya mampu aktif dan respon. Semua murid dapat memahami konsep yang saya ajarkan lebih mudah dan sesuai gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Jadi indikatornya itu semua murid, 8 murid nih ya Pak ya. 8 murid itu tadi semua bisa aktif dan responsif, mampu memahami konsep yang diajarkan lebih mudah dan sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar masing-masing murid ya Pak ya. Nah, sehubungan dengan tujuan tersebut nih Pak, skala 1 sampai 10 nih, jika 10 itu kan Bapak sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid itu. Tetapi kalau 0 itu kan belum memenuhi. Nah, saat ini posisi Pak Giadi itu dia angka berapa saat ini? Kalau saya, ini cuma mengira-ngira, kalau saya saat ini baru di angka yang ke-6. Angka yang ke-6, oke. Di angka yang ke-6 itu seperti apa ya Pak ya? Bisa dijelaskan Pak Giadi? Di angka yang ke-6 ini mungkin saya bisa untuk proses belajar saya ada 3 tahap tingkatan. Ini diantaranya ada pemahaman, mudah, sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan dengan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali, sehingga membuat murid saya ini kurang aktif dan respon. Oh gitu, baik. Kemudian Bapak ingin meningkatkannya menjadi angka berapa nih Pak? Ya minimal saya ambil angka 8 lah, tidak berani untuk 10 dulu. Oh ya, oke, 8 ya Pak ya. 8 itu seperti apa Pak? Strategi apa yang bisa Bapak persiapkan untuk mencapai target 8 itu?
dari 6 ke 8 itu strateginya apa Pak? Saya ini mencoba menyiapkan proses belajar dengan mengkoordinir belajar murid-murid saya. Ini menyiapkan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Jadi bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar, lebih tepatnya gitu ya Pak ya, gaya belajar mereka atau gaya belajar murid Bapak itu. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Kelebihannya apa yang Bapak punya itu? Kekuatan yang Bapak punya itu apa? Selama ini saya menggunakan beberapa metode, diantaranya karena sekolah kami punya Chromebook Ibu, sehingga saya menggunakan Chromebook ini supaya siswa ini akan belajar lebih luas dengan mencari hal yang baru yang ada di dalam informasi-informasi di internet. Wah, bagus sekali itu Pak. Jadi Bapak sudah menggunakan Chromebook ya di kelas 5 ini agar mereka aktif seperti itu, bisa pengetahuannya lebih luas. Itu bagus sekali Pak. Tapi gini, apa ada yang perlu ditambahkan atau dilakukan berbeda ini supaya murid Bapak itu bisa aktif, responsif menyimak penjelasan Bapak pada saat Bapak mengajar, terutama tadi siswa yang laki-laki sendiri itu, dan supaya tidak mempengaruhi teman-teman yang lain sehingga bisa semua siswa itu aktif. Apa nih Pak yang berbeda? Sebenarnya banyak sekali yang dapat dimanfaatkan dari lingkungan sekolah kita ini dengan cara memanfaatkan benda-benda yang real yang ada di lingkungan sekolah. Di antaranya ini ada kardus, ada gambar, juga ada teks buku yang bisa dimanfaatkan untuk siswa karena sekolah kami juga memiliki perpustakaan. Sehingga kalau dengan hanya video mungkin anak-anak ini dengan asiknya sendiri, tapi mungkin dengan real, dengan gambar yang real atau metode yang real, ini anak-anak bisa dalam pembelajaran lebih mengenal. Wah, bagus itu Pak. Coba misalnya selain itu apa lagi Pak, coba idenya? Mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan? Mungkin bisa kami ini dengan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan minat murid. Kami juga menggunakan ice breaking agar anak-anak ini tidak jenuh dalam pembelajaran. Lalu kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah ini Pak? Setelah ini saya akan melakukan rencana pembelajaran yang sudah disusun. Saya akan konsultasi dulu rencana pembelajaran tersebut dengan kepala sekolah yang nantinya saya minta Ibu sebagai observasi atau supervisor yang ada di kelas, sehingga untuk kemajuan untuk di kelas. Oh gitu. Baik, bisa Pak. Kira-kira kapan Bapak akan mulai melakukannya? Rencana saya ini akan saya laksanakan di Kamis depan ya Bu, sehingga saya akan melakukan praktek untuk pembelajaran yang bertema kepahlawanan. Ini yang bertujuan supaya murid-murid ini dapat menjelaskan tokoh-tokoh dan peran para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Besok saya akan konsultasikan untuk rencana ini dengan kepala sekolah terlebih. Baiklah Pak, bisa Kamis depan ya, berarti ya Kamis depan saya akan bantu observasi pembelajaran sebagai bentuk suatu rangkaian supervisi akademik ya Pak ya. Karena memang supervisi akademik yang akan kita lakukan ini nanti bisa meningkatkan kompetensi dan kemampuan yang kita miliki. Gitu ya Pak ya? Iya Bu, terima kasih waktunya yang Ibu sudah sediakan untuk saya. Curhatan saya sudah tercapai, sehingga nanti mungkin ada kekurangan-kekurangan saya, ini nanti mohon masukan dari Ibu. Ya Pak, sama-sama. Semoga usaha Bapak nanti bisa berhasil dan membuat anak-anak menjadi aktif dalam belajar